Pemirsa, sejak awal pekan lalu sejumlah daerah mulai menggelar vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Di Yogyakarta sebanyak 664 nakes telah diberikan vaksinasi. Namun ada puluhan nakes yang gagal divaksinasi. Sementara itu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, ratusan tenaga medis gagal divaksinasi akibat memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, gula darah, dan pernah terpapar virus corona. Sebanyak 300 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati Kuningan, Jawa Barat secara bertahap mulai diberikan vaksinasi COVID-19. Sebelum disuntik vaksin COVID, para nakes harus menjalani uji screening atau pemeriksaan riwayat kesehatan terlebih dahulu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, di wilayah kerjanya ada 500 nakes gagal divaksinasi karena tidak lolos uji screening. 200 nakes yang tidak divaksinasi ditunda akibat memiliki penyakit hipertensi dan gula darah. Sementara 300 nakes gagal vaksin akibat pernah positif corona dan hamil. Sejak 28 Januari hingga 3 Februari sebanyak 1.200 tenaga medis di Kabupaten Kuningan sudah menerima vaksin COVID-19. Sementara itu di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sejak digelar vaksinasi COVID untuk tenaga medis, Dinas Kesehatan mencatat sejumlah nakes gagal divaksin. Mereka tidak jadi divaksin. Tercatat ada 68 orang ditunda dan 76 orang tak memenuhi persyaratan kesehatan. Salah satu nakes gagal divaksin karena memiliki riwayat penyakit hipertensi hingga harus ditunda. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, sebanyak 664 nakes sudah diberikan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga medis dan warga berguna untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kendati sudah divaksin, masyarakat tetap wajib menerapkan 3M, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan Kulon Progo, Yogyakarta, iNews melaporkan. Ya, hari ini pemirsa, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggelar vaksinasi massal di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Vaksinasi massal tersebut ditargetkan diikuti sebanyak 6.000 tenaga kesehatan se-Jakarta. Dan untuk mengetahui proses vaksinasi, kami telah terhubung dengan rekan Vito Erlangga yang berada di kawasan Istora Senayan, Jakarta. Vito, apa vaksinasi massal sudah berlangsung, Vito? Ya, baik Agung dan pemirsa, dapat kami laporkan hingga saat ini vaksinasi massal sudah berlangsung dan dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau pagi tadi di Istora Senayan, dan hingga saat ini sejumlah tenaga medis ini sudah melakukan pengantrian begitu dan dilakukan vaksinasi. Dan perlu diketahui Agung dan pemirsa bahwa sebelum dilakukan vaksinasi, para tenaga kesehatan ini menjalani sejumlah tahapan, yaitu seperti pre-registrasi, yaitu di mana para tenaga medis atau tenaga kesehatan yang merupakan berasal dari fasilitas kesehatan baik dari pemerintah maupun swasta di wilayah DKI Jakarta ini wajib membawa sejumlah dokumen data diri untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan tenaga kesehatan. Kemudian setelah itu, setelah diperiksa dokumen kelengkapannya, kemudian para tenaga kesehatan ini diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tensi dan sejumlah pemeriksaan kesehatan lainnya sebelum dilakukan vaksinasi. Kemudian vaksinasi sendiri nantinya ini dilakukan di dalam gedung Istora Senayan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat, dan nantinya setelah divaksinasi para tenaga kesehatan ini akan menjalani masa observasi sekitar 30 menit, yang mana pada masa observasi 30 menit ini para tenaga kesehatan atau para peserta vaksinasi massal ini akan ditanyai oleh petugas apakah mereka merasakan gejala tertentu setelah dilakukan penyuntikan vaksinasi. Jikalau memang mereka tidak memiliki gejala tertentu usai divaksinasi, maka mereka akan diperbolehkan untuk kembali melakukan aktivitas. Dan setelah divaksin dosis pertama pada hari ini, nantinya penyuntikan vaksinasi dosis kedua rencananya akan dilakukan 14 hari ke depan. Selanjutnya untuk penerapan
vaksinasi massal ini rencananya memang akan dilakukan hingga pukul 15.30 dengan target peserta yang pada awalnya 6.000 ini targetnya demi menjaga physical distancing selain itu protokol kesehatan untuk peserta ini hari ini ditargetkan sebanyak 2.000 tenaga kesehatan dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Kembali ke Anda. Baik, Vito, rencananya hari ini akan digelar hingga pukul 3 sore nanti. Terima kasih, selamat kembali bertugas, Vito.